saya, Windy Nurhalimah, selaku moderator pada kegiatan Sharing on the Road ini yang mengusung judul POS atau Podcast Around Us. Nah, di mana webinar ini akan diisi langsung oleh podcast manager dari Podcast Kampus Digital Kreatif, yakni Teh Sima Hani Andita. Nah, namun juga sebelum memasuki sesi pematerian ini, saya akan membacakan CV beliau. Untuk itu, kepada operator, saya meminta ketersediaannya memaparkan CV Teh Sima. Oke, sudah terlihat ya rekan-rekan bahwa saya akan membacakan CV beliau yang mana Teh Sima ini pernah menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Dermaga pada tahun 2014 sampai 2017 dan kemudian beliau melanjutkan pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia sebagai mahasiswa S1 dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra jurusan Bahasa Prancis pada tahun 2017 sampai sekarang. Wah, masih jadi sesama mahasiswa ya, Teh ya. Kemudian kita bisa lihat juga riwayat organisasi yang Teh Sima ikuti, yakni sebagai manajemen produksi podcast kampus, digital kreatif pada tahun 2021 hingga sekarang. Nah, kita lihat juga nih, ada lagi selain itu beliau pernah tergabung dalam Asosiasi Mahasiswa Internasional Ilmu Ekonomi dan Komersial sebagai panitia lokal dari Bandung di tahun 2018. Wah, keren banget ya. Rekan-rekan juga bisa melihat CV beliau. Di sini terdapat pengalaman tambahan yang sangat luar biasa, seperti pembawa acara, Master of Ceremony, moderator talk show Kekuatan Wanita di tahun 2019, dan bahkan sebagai pembicara pertemuan mahasiswa bahasa Prancis pada tahun 2019. Wah, luar biasa sekali ya Teh Simahani Andita ini. Pasti juga rekan-rekan semua sudah tidak sabar lagi. Untuk itu, izinkan saya menyapa Teh Sima. Assalamualaikum, Teteh. Halo, Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, gimana Teh? Mau dipanggil kakak atau Teteh enaknya? Jadi kayaknya. Tapi boleh sih, nyaman aja ya. Karena kan kita emang satu universitas dan kebetulan dokternya adalah Akang Teteh, ya udah nggak apa-apa. Betul banget. Masih dianggap sebagai kakak tingkat ya Teh ya. Iya ya. Ini nggak jauh banget nih ya umurnya. Iya, hebat, keren. Iya Teh, sebelum kita masuk nih, sebelum serius gitu, Windy izin bertanya, gimana nih Teteh kabarnya? Alhamdulillah baik. Cuman ya Oh begitulah iya ya, Teh. berkutat dengan skripsi. Ya, Alhamdulillah. Semoga selain Teteh yang kabarnya baik, rekan-rekan yang di Zoom ini juga dalam keadaan sehat walafiat, seperti itu. Oh iya Teh, nih kita ngobrol santai dulu ya Teh. Di sini mungkin kita semua ingin tahu dulu, sebenarnya podcast kampus yang Teteh berkesinambung di dalam itu bergerak di bidang apa Teh? Kalau boleh tahu, jelaskan podcast kampus itu. Oke, semuanya. Jadi, aku jelasin secara singkat aja ya. Sebenarnya podcast Kampus Digital Kreatif itu menaungi beberapa podcast juga. Di dalamnya ada podcast kampus, ada podcast school, dan satu lagi namanya Connect Kampus. Nah, sebenarnya tujuan awalnya kenapa dibuat podcast Kampus Digital Kreatif ini karena salah satu founder kita itu namanya Bang Radar, Bang Rahmat Darmawan, memang menggeluti dunia komunitas sebelumnya gitu. Dan kemudian dia juga tipe orang yang senang berkomunikasi dengan orang baru gitu. Senang dapat pengalaman-pengalaman baru dan termasuk senang juga sama podcast. Akhirnya beliau mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa atau ya mahasiswa yang masih aktif lah ya istilahnya, dan membentuk sebuah komunitas. Dan komunitas ini adalah komunitas podcast Kampus Digital Kreatif yang sekarang ini. Nah, tapi melihat kebutuhan juga nih, ternyata podcast itu nggak cuma digandrungi sama mahasiswa doang gitu kan.
masih ada juga nih anak-anak SMA juga ternyata senang sama hal-hal seperti ini. Akhirnya dibuat juga podcast school. Dan di tahun ini, baru banget nih, tahun ini, lagi-lagi kita melihat kesempatan dan melihat, oh ternyata ada banyak orang di era digital ini yang pengen hal-hal instan gitu. Maksudnya pengen, sekarang kan udah orang mungkin udah nggak sempet gitu ya mau mantengin TV dari jam 12 sampai jam 3 itu kayaknya udah nggak mungkin banget gitu kan. Apalagi sekarang kan lagi pandemi dan yang paling utama atau yang paling sering orang kunjungin itu kan kalau nggak Instagram, sosial media gitu kan. Kemudian website-website yang memang mereka butuh. Nah, dilihat-lihat ketika mereka melakukan hal-hal tersebut, kan ada aja ya orang tipe yang audiovisual, visual gitu kan. Tapi kebanyakan karena sekarang memang sudah era digital, mereka lebih prefer ke podcast, mendengarkan. Baik podcast maupun lagu di Spotify, kayaknya emang mereka lebih banyak, lebih prefer ke mendengarkan gitu ya, dibandingkan melihat. Nah, makanya melihat kesempatan ini juga lah, kita akhirnya punya satu lagi yang namanya Connect Campus. Dan Connect Campus itu tujuan atau target marketnya adalah mahasiswa-mahasiswa semester akhir atau memang orang-orang yang lagi cari kerja nih, karena di situ tujuannya adalah untuk memberikan informasi-informasi terkait pekerjaan gitu. Seperti itu sih kira-kira. Oke, Teteh, makasih banyak. Jadi, berawal dari kesukaan ya, Teh, si Ponda Podcast Kampus ini, dan kemudian sampai sekarang menjadi podcast terbesar dan pertama untuk seluruh pelajar di Indonesia. Tidak hanya mahasiswa saja ya, Teh, sekarang bahkan targetnya sampai mencapai anak SMA, bahkan bisa jadi anak SMP juga ya, Teh, yang menyukai podcast. Nah, mungkin langsung saja nih Teh, sepertinya rekan-rekan semua juga sudah menanti-nanti pematerian yang mana pada hari ini khususnya kita akan membahas apa itu podcast, bagaimana pemilihan kontennya, bagaimana pembuatannya, bagaimana optimalisasi kontennya, bagaimana konsistensi dan mengunggah kontennya, sampai bagaimana bentuk promosi yang dilakukan terkait podcast yang akan diunggah, seperti itu Teh. Nah, namun sebelumnya saya izin ingatkan pula untuk rekan-rekan yang sudah berada di Zoom meeting agar mengikuti dan mentaati peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh para panitia. Oke, baik tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita simak bersama-sama webinar POS atau Podcast Around Us ini dengan segala hormat kepada Teh Simahani Andita, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke, wah makasih banyak nih buat Windy dan teman-teman SOTR yang hari ini udah hadir dan mau mengundang saya sebagai narasumber kali ini gitu ya. Ini benar-benar kesempatan yang nggak akan mungkin saya lupain sih, karena kan kita sharing ilmu, dan sharing ilmu itu penting banget gitu ya, untuk melihat atau mendapatkan insight baru atau pandangan-pandangan baru dari orang yang sebelumnya kita nggak tahu nih latar belakangnya seperti apa, backgroundnya seperti apa, gitu kan. Oke, kayaknya biar kita nggak buang-buang waktu, saya izin share screen ya. Saya. Oke. Ini kayaknya lebih enak informal kali ya. Aku ngerasa agak gimana gitu. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Iya, Teteh, kita main santai, halus. Main santai aja ya. Oke, soalnya kayaknya kelihatannya kalian juga nggak jauh beda usianya dengan saya, jadi kita benar-benar santai aja ya. Oke, well, ini dia. Udah kelihatan? Saya share screen, udah kelihatan? Saya lagi, oke. Sudah, Teteh, sudah ada. Oke. Nah, kita sekarang membahasnya mengenai podcast production gitu ya. Tadi sebenarnya udah sempat saya jelaskan di awal, ada banyak hal, ada banyak topik yang bisa kita bahas gitu di dalam sebuah podcast.
dan ada banyak orang-orang yang menggandrungi podcast saat ini gitu kan. Karena kita memang sudah ada di era digital dan nggak begitu concern kepada hal-hal yang berbau kayak koran, majalah. Udah banyak banget majalah yang mundur, kecuali majalah fashion seperti Elle atau Vogue dan lain-lain gitu ya. Tapi ada banyak banget yang saya rasa kehilangan nih sama majalah kayak Intisari, Bobo, itu saya dulu baca. Tapi karena memang media yang saat ini sedang banyak digunakan oleh masyarakat luas adalah internet gitu ya. Jadi ya mau nggak mau kita juga mengikuti perkembangannya gitu kan. Maka dari itu ada beberapa produksi-produksi majalah, produksi-produksi koran, dan buku yang udah nggak begitu istilahnya udah nggak begitu hype lagi gitu. Tapi walaupun seperti itu masih ada loh emang buku-buku yang kita perlukan gitu. Masih ada loh koran-koran yang harusnya kita baca gitu. Karena mau bagaimanapun juga tetap aja ada kekurangannya ya. Kita di era digital ini ada kekurangannya. Dan salah satu kekurangannya adalah kesehatan juga. Kan kalau kita ngelihat layar TV terus-terusan, ngelihat layar laptop terus-terusan, atau ngelihat layar HP non-stop, itu juga kan nggak bagus buat kesehatan mata kita gitu. Belum lagi cara duduk kita kalau misalkan kita terus-terusan ngeliatin laptop kayak gitu. Jadi walaupun sekarang kita ada di era digital dan berkembang dengan media-media yang ada di website atau menggunakan internet, kalian sebagai mahasiswa nih jangan sampai lupa untuk baca buku. Jangan pernah lupa, karena ini juga aku mengalami ya gitu. Aku mengalami ketika bikin skripsi ternyata nggak banyak jurnal yang bisa kita temuin di online gitu kan. Nggak banyak contoh-contoh skripsi yang bisa kita temuin di online. Pokoknya ujung-ujungnya kita harus baca kayak gitu. Oke, kita masuk aja nih podcast production ya. Nah, oh ya, ini boleh ini nggak ya active discussion gitu? Kayaknya aku lebih senang active discussion deh, karena kan sekarang juga pembahasannya mengenai podcast dan sharing gitu ya. Jadi aku pengen juga nih dengerin insight-insight atau pandangan-pandangan dari kalian. Jadi boleh ya kalau misalkan nanti tiba-tiba aku nanya pendapatnya A atau pendapatnya B gitu ya. Nggak apa-apa ya? Boleh banget, Teteh. Boleh. Oke, di sini ada podcast. Sebelum kita masuk ke sharing, observing, dan communicating itu, aku pengen tahu dulu dong. Di sini menurut teman-teman ya, kayaknya aku sekalian kenalan kali ya. Menurut teman-teman, apa sih podcast itu? Jadi dasarnya aja lah, menurut opini kalian, pandangan kalian. Dari siapa ya? Aku pengen sambil kenalan sama Muafah nih. Muafah mana? Muafah. Boleh nggak nih Muafah kasih opininya mengenai sebenarnya apa sih podcast yang ada di dalam pemikiran kamu gitu? Mana nih Muafah? Tadi aku barusan lihat mukanya Muafah kayaknya. Ada nggak? Halo. Halo, Teh. Oke. Deg-degan. Iya, apa jadi deg-degan? Santai aja. Aku nggak gigit orang. Tenang aja, tenang. Kalau pertanyaannya podcast menurut aku apa ya? Kalau misalnya menurut aku tuh podcast merupakan suatu inovasi baru ya kan di zaman digital kayak sekarang, buat kita bisa ngedengar orang tuh bukan cuma kita yang dengar, kita jadi bisa talk sama temennya yang sebelah. Jadi bisa dilihat dari dua sudut pandang, bukan cuma dari satu sudut pandang aja. Ya, oke. Benar-benar. Kira-kira seperti itu sih. Kasarnya begitu. Thank you, Muafah. Boleh nggak nih satu lagi deh? Satu lagi Alifa deh, Alifa Nur Arsy. Halo, Teh. Halo, Alifa. Ya, nak. Kalau kata aku, apa ya? Sama sih, podcast itu mungkin buat ngedefinisiinnya nggak bisa
sesuai dengan apa gitu podcast. Cuman yang jelas aku salah satu orang penikmat podcast dan salah satu orang pengisi voice over juga. Jadi Wah, keren. apa ya? Podcast itu sebuah suguhan yang diberikan seseorang buat ya didengar sama halayak banyak. Yang jelas kayak gitu sih kalau Oke. menurut aku pribadi. Iya. Nggak apa-apa. Tapi benar sih, emang kan seperti itu memang. Betul. Oke, thank you, Alifa. Oke, nah dengar dari kata Alifa, dari kata Muafah juga nih. Kira-kira sebenarnya benar sih, secara kasar ya seperti itu. Podcast adalah suatu media ya, lebih ke media. Podcast adalah suatu media yang memungkinkan seseorang untuk sharing, seperti sekarang nih kita nih. Tapi sekarang kan kita medianya bukan podcast ya, karena kita bisa bertatap muka juga, medianya adalah Zoom gitu kan. Kita sharing melalui Zoom, sementara kalau misalkan podcast sendiri kan dia lebih ke jejak digital, jejak suara ya, jejak suara digital gitu ya. Nah, mungkin orang suka apa ya namanya, merasa kalau misalkan podcast ini mirip dengan broadcasting gitu ya. Tapi pada faktanya ada hal yang membedakan antara podcast dan broadcast. Walaupun podcast itu sendiri termasuk ke dalam broadcasting gitu ya, tapi ada hal yang berbeda. Kira-kira apa nih ya? Well, kalau misalkan perbedaannya itu adalah ketika di podcast kita bisa sharing mengenai opini kita gitu kan. Kita langsung kasih, oh opini aku tentang A adalah ini, bla 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 gitu kan. Atau kita bisa langsung ngasih pandangan dari apa yang kita tangkap gitu. Sementara untuk broadcasting sendiri lebih mengutamakan kepada hal-hal yang memang harusnya berdasarkan fakta, sudah ada informasinya dan bukan lagi berbentuk hipotesa gitu. Jadi emang harus ada dasarnya nih, harus ada dasar permasalahannya dan benar nggak si masalah ini tuh ada di dunia nyata gitu. Jangan sampai cuma sekadar ya oke, kita contohkan sebagai perasaan lah, feeling kayak oke, kita contohin podcastnya Sana, tahu kan Sana? Oke, kalau misalkan dari Sana sendiri kan dia bercerita gitu ya, podcastnya Sana tuh bercerita mengenai feeling dia sehari-hari seperti apa, atau dia menyampaikan feeling dari teman-temannya, cerita-cerita dari teman-temannya, atau orang-orang yang ada di sekitar dia, seperti itu. Nah, kalau di broadcasting, kita kan nggak bisa menyampaikan feeling sekedar menyampaikan ceritanya itu aja gitu. Kita harus tahu dulu nih, ada apa yang melatar belakangi perasaan itu gitu kan. Sementara kan perasaan sendiri kan nggak bisa didefinisikan sebagai suatu hal yang ilmiah gitu ya, nggak bisa yang kita lihat, oh permasalahannya perasaan itu dari mana gitu kan. Jadi emang perbedaannya adalah di situ. Ketika podcast itu kita bisa beropini dengan bebas, sementara di broadcasting itu kita harus tahu dulu apa fakta di balik hal yang mau kita bahas ini, kayak gitu. Nah, di sini podcast is sharing, observing, communicating. Ya, jadi podcast itu adalah tempatnya orang-orang buat sharing, buat ngasih berbagai pandangan, berbagai insight yang baru. Dan tempatnya orang-orang buat observing juga nih, melihat. Misalnya, kalian tahu kan problem yang lagi booming banget yang mahasiswa UNS yang meninggal setelah di SAR ya, itu kita bisa jadikan itu sebagai sebuah topik yang bisa kita bahas di podcast. Nah, sebelum kita bahas itu di podcast kan kita pasti observasi dulu nih, ini masalahnya tentang apa, terus udah gitu di dalamnya tuh sebenarnya sebelumnya ada kejadian apa sampai bisa seperti itu gitu kan. Makanya kenapa di podcast ini aku jabarkan sebagai tempat untuk sharing dan observing. Kemudian communicating, seperti yang kalian tahu, ada beberapa podcast yang memang punya partner gitu ya. Mereka nggak solois, mereka nggak sendiri, mereka punya partner untuk ngobrol, untuk saling berbagi juga, dan isinya kira-kira sama sih sebenarnya, sharing juga tentang sesuatu. Tapi di situ ada
komunikasi yang terjalin di antara mereka gitu kan, di antara si podcaster yang sedang ngobrol ini gitu kan. Makanya penjabaran podcast di sini menurut aku adalah sharing, observing, dan communicating, karena tiga-tiganya masuk ke dalam hal itu, nggak bisa lepas gitu. Jadi untuk podcast ini ketiga hal ini nggak bisa lepas dari podcast seperti itu. Oke, dan apa sih yang kita butuhkan sebelum bisa nge-podcast gitu? Di sini sebenarnya lebih ke hal-hal yang memang bukan secara physically ya gitu, tapi lebih ke skill kalian gitu. Kayak di sini kan ada communication, jadi kalian perlu komunikasi. Iyalah, kalian butuh skill untuk berkomunikasi. Sebelum mendapatkan suatu topik nih kan, kalian kan perlu mengulik dulu gitu kan, ini topik yang akan kita bahas tentang apa. Dan mengulik ini sendiri nggak cuma dari by online gitu kan, pasti kita ada ngobrol-ngobrol dikit dulu nih sama orang. Menurut lu kasus ini gimana ya gitu kan? Atau menurut lu kasus ini sebenarnya bisa dijadiin masalah yang harus dibawa ke hukum nggak sih? Atau kasus ini bisa dijadiin masalah yang diselesaikan dengan cara kekeluargaan aja nggak sih gitu kan? Itu kan kalian perlu pandangan-pandangan dari orang lain, ya caranya adalah berkomunikasi gitu kan. Jadi kalian butuh communication skill yang baik kayak gitu. Terus udah gitu selanjutnya ada creativity. Ya dong. Kalau misalkan kalian bikin podcast, secara tidak langsung kan kalian harus punya kreativitas gitu kan. Kalian harus punya kreativitas dalam kalian berkomunikasi aja itu udah kreativitas loh. Dan ngobrol misalnya ada hal yang mau kalian bahas, tapi misalnya pembahasan ini nggak dengan orang seumuran kalian. Misalnya dengan orang yang lebih tua daripada kalian, atau misalnya senior gitu ya, emang udah bidangnya banget lah. Nah, di situ kan kalian butuh kreativitas untuk menggali informasi dari dia gitu kan. Kita nggak bisa yang langsung, Kang, gimana, ada kabar apa nih, gini kan nggak bisa ya. Kalian kan harus tahu dulu nih, dia tuh orangnya seperti apa, punya karakter yang seperti apa, dan dari situ kalian harus tahu cara berkomunikasi yang baik dengan beliau tuh seperti apa, dan itu juga mengandalkan kreativitas kalian. Kan bisa aja, ada aja gitu, ada aja. Sepengalaman aku nih ya, ada aja narasumber yang gak bisa kita reach gitu awalnya. Awalnya kita udah coba formal, udah coba ini, tapi ternyata nggak mempan nih narasumber nih. Tapi kita butuh banget si narasumber ini. Gimana ya caranya biar dia mau? Oke, kita gali caranya. Ternyata kita lihat dulu nih, ternyata beliau hobi sama ini, beliau hobi sama band apa, Avengers kayak apa? Kok Avengers sih? Sevenfold Avengers. Oke, sorry. Nah, itu bisa aja kalian ulik nih sambil baca juga karakter dia seperti apa. Nah, ketika kalian udah punya, kan bisa nih kalian nge-reach-nya. Mulai pelan-pelan. Kak, kita tuh ada acara soal musik loh. Kan kakak ada ini ya, ketertarikan sama grup band ini, Coldplay lah. Kita contohin Coldplay lah gitu. Kan kakak ada ketertarikan sama grup band Coldplay. Nah, kita tuh pengen tahu loh kak, insight kakak tentang Coldplay. Itu kan bisa jadi salah satu kreativitas yang kalian timbulkan secara tidak langsung gitu kan. Dan belum lagi ketika kalian harus bikin cover untuk podcast kalian gitu kan. Karena mau bikin cover ataupun bikin sekadar logo gitu aja juga itu kan butuh kreativitas. Benar nggak? Belum lagi kalau misalkan kalian harus edit audionya atau hasil tappingnya atau hasil recordingnya gitu kan. Kalian juga perlu kreativitas untuk menyambungkan antara audio suara kalian dengan back sound yang cocok gitu kan. Itu kan juga kalian harus mikir gitu istilahnya. Oke, next juga kalian butuh untuk menjadi seorang pendengar yang baik. To be good listener. Karena ini sebenarnya semuanya saling berhubungan. Tentang komunikasi tadi, kalian kan harus dengerin nih, apa pandangan dari orang, insight dari orang.
Nah, sebelum kalian bisa menyimpulkan sesuatu dari orang tersebut, ya otomatis kan kalian juga harus bisa mendengarkan mereka dengan baik, gitu kan. Kalian juga harus bisa nih memahami, oh sudut pandang dia seperti ini, biar nggak miss gitu kan, biar tidak miss pemahaman gitu. Kalau misalkan miscommunication atau miss pemahaman, ya bisa chaos juga. Dan selanjutnya ada up to date. Kalian, ya ini up to date butuh banget. Apalagi di era digital dan kalian adalah calon-calon penerus yang memang harus buka gitu matanya, harus melihat dunia itu seperti apa sekarang gitu. Jadi kalian perlu banget untuk up to date. Up to date itu nggak selalu harus di sosial media, walaupun memang sekarang kebanyakan dari sosial media gitu ya. Tapi dari sekitar kita juga, bahkan ibu rumah tangga pun bisa ngasih hal-hal yang up to date loh, gitu. Jadi sebenarnya intinya kalau misalkan up to date itu sendiri, ya kalian tahu gitu, ada kejadian apa di sekitar kalian. Itu sih, intinya di sekitar kalian dulu aja. Skalanya skala kecil, ambil skala kecil dulu aja, jangan dulu skala besar. Kalau misalkan kalian, oh udah bisa nih, udah tahu nih di sekitar gue, si ini kemarin habis jatuh dari sepeda gitu kan, itu aja udah up to date. Tapi untuk skala besarnya, untuk kebutuhan podcast, ya otomatis kalian pasti harus cari berita-berita terbaru yang lagi hangat gitu kan. Seperti kasus yang tadi saya contohkan, mahasiswa UNS, dan kemudian ada dari aktor Korea juga yang sekarang lagi booming banget kayaknya, walaupun saya nggak begitu ngikutin, tapi wah ini juga bisa gitu, bisa dibahas juga, bisa dijadikan sebuah topik podcast juga gitu kan. Dan nextnya adalah public speaking. Ya, kalian perlu public speaking untuk nge-podcast. Karena kan kalian nanti ngomong kan, berbicara. Di podcast itu kan kalian pasti menginfluence orang-orang dengan cara ya berbicara gitu kan. Speak up, ngasih pandangan, itu kan kalian pasti ngomong. Jadi kalian butuh kemampuan public speaking. Oke, nextnya di sini ada do's and don't. Apa sih yang harus kalian lakukan di podcast? Intinya yang pertama adalah kalian harus punya tujuan dulu di podcast. Kalian harus tahu dulu nih, podcast yang akan kalian bikin ini akan dibawa kemana gitu. Kalian bakal targetin si podcast ini punya listener yang seperti apa, atau punya pendengar yang seperti apa, kayak gitu. Contohnya sekarang saya lagi pegang production manager di Podcast School. Targetnya Podcast School adalah siswa SMA gitu kan. Ketika kita udah tahu nih tujuannya siswa SMA, otomatis kita tahu apa yang jadi interestnya anak-anak SMA. Otomatis kita harus lihat nih apa sih yang lagi hype di kalangan anak SMA gitu kan. Jadi otomatis kalian tuh memang harus punya tujuan dulu. Sebelum apa-apa itu harus punya tujuan dulu. Dan tujuannya itu untuk podcast berbentuk target market. Jadi target dari podcast yang akan kalian keluarkan ini untuk siapa sih nantinya? Akan diproduksi untuk siapa? Untuk menarik minat siapa gitu. Nah, terus selanjutnya kalian harus melatih art of speaking. Setelah kalian tahu nih purpose-nya ke siapa, kayak sekarang kan untuk podcast school sendiri concern-nya ke anak SMA, ya otomatis art of speaking-nya menyesuaikan dengan anak-anak SMA. Bahasa gaul nih, yang dipakai gue lo, gitu kan. Nggak yang saya, kamu, gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian punya tujuan atau target market yang misalnya bapak-bapak businessman, atau kalian punya tujuan yang kakak-kakak yang udah kerja, ya kalian juga kan pasti harus menyesuaikan gitu kan. Nggak yang gue lo gitu kan, karena kan kalian harus memandang mereka sebagai target. Mereka tuh bakal suka atau enggak gitu dengan podcast kita. Makanya kita harus menyesuaikan juga art of speaking-nya gitu. Kemudian research. Nah, ini research juga sebenarnya dibutuhkan. Walaupun kita adalah podcast yang bisa ngasih opini doang, tapi seandainya sesuatu itu dangkal, orang juga pasti bingung gitu.
apa ini podcast tentang apa, kok dangkal banget gitu, nggak ada apa-apanya, cuma sembarangan ngasih opini doang gitu kan. Tetap kalian harus tahu juga dari topik yang mau kalian bahas ini apa, kalian harus tahu latar belakangnya seperti apa, terus contoh-contoh kasusnya dari topik yang mau kalian bahas ini apa gitu kan. Jadi otomatis kalian juga perlu meresearch hal-hal itu. Dan ini juga membantu kalian untuk nggak cut off di tengah jalan pas nge-podcast, nggak blank. Jadi kalian tetap bisa ngomong walaupun kalian tuh udah aduh ini tuh udah apa lagi ya, tapi ketika kalian udah melakukan research itu tuh ngaruh loh ke otak kalian gitu. Karena setidaknya ketika kalian melakukan research itu ada ada kata-kata yang nyangkut gitu, ada kata-kata yang secara tidak langsung otak kalian jadikan sebagai kata kunci gitu. Jadi ketika kita sudah melakukan research, pas tiba-tiba mau blank nih, udah bingung, tapi karena masih ada kata kunci yang tersisa, itu pasti kalian jadi bisa lagi nih nyambunginnya dari yang tadi. Mau dibalikin lagi, maksudnya mau kalian simpulkan lagi dari hal yang kalian omongin sebelumnya, itu bakal tetap nyambung. Kayak gitu. Yang dusnya ya. Intinya ini adalah hal yang penting untuk kalian lakukan. Terus, don't be a social climber, please. Kalau di podcast itu jangan sampai deh, karena mungkin industri podcast tuh lebih lebih tight sih dibandingkan YouTube ataupun industri lainnya gitu. Karena kalau misalkan di YouTube itu ada yang pansos sedikit aja, itu bisa ngaruh kemana-mana gitu kan. Maksudnya mereka masih bisa tetap stay di industri itu. Tapi kalau misalkan di podcast, dibully sih. Fix dibully abis-abisan sih. Karena isinya podcast, walaupun kita cuma memberikan opini, tapi kita juga tahu gitu. Biasanya rata-ratanya tuh podcastnya tuh topik yang dibahas oleh podcast itu ada isinya, ada ilmunya. Jadi kalian nggak bisa cuma sekedar jadi social climber gitu doang gitu. Maksudnya bikin sensasi sana sini gitu, itu nggak bisa. Karena ketika kalian bikin sensasi sedikit aja di podcast, itu bakal ngaruh ke listener kalian. Jadi pendengar kalian tuh bakal yang kayak, apa nih? Udah tinggalin aja, nggak ada isinya. Karena podcast itu lebih ke simple, walaupun isinya cuma opini, tapi itu kan menambah pandangan atau insight dari sebuah masalah gitu. Makanya kita bilang ini berisi, walaupun sebuah opini tapi berisi. Karena kita jadi bisa lihat nih, oh ternyata kalau gue mikir A, si ini tuh nggak mikir A juga gitu. Ada pandangan lain, ada B, temennya malah mikir C gitu kan. Jadi ada hal-hal yang beda-beda gitu di podcast. Jadi jangan sampai kalian jadi social climber di podcast. Dan don't expecting for money. Pertama kali bikin podcast, jangan langsung mikir, wah gue bisa dapet ini nih, bisa dapet endorse nih dari podcast gitu kan. Jangan. Jadi tetap ya, kalian untuk pertama itu di podcast, balik lagi nih ke dus, kalian harus punya tujuan dulu, dan tujuan kalian tuh jangan dulu expecting for some money atau keuntungan dari luar gitu kan. Jadi niatkan untuk kalian tuh berbagi gitu, berbagi opini, berbagi pandangan dengan orang banyak kayak gitu. Dan ketika podcast kalian sudah berkembang dan udah banyak nih target-target yang kalian raih itu ternyata udah pada mulai melirik kalian nih, otomatis kan kalian punya audiens yang loyal, pasti ada aja audiens yang setia nungguinnya gitu kan. Itu jangan biarkan audiens yang loyal ini pergi. Jadi caranya adalah jangan ignoring audiens, jangan ngebiarin audiens itu bertanya-tanya tentang sesuatu gitu. Ketika mereka punya, oh saya suka podcast ini, terus kan mereka ngasih opini juga nih, kayak
Kak, aku juga mengalami hal itu loh kemarin, tiba-tiba cerita gitu. Kadang ada aja orang yang seperti itu. Tiba-tiba cerita, mereka tiba-tiba nge-DM atau mereka tiba-tiba ngontak kita gitu. Ya email ataupun apapun itu ditanggapin ya. Jangan dibiarin gitu aja, karena ketika kita nggak menanggapi audiens itu sendiri bakal ngerasa kayak, apaan sih ini, gue udah capek-capek dengerin dia gitu kan, tapi ternyata dia nggak mau dengerin curhatan gue juga gitu kan, nggak mau nih ngasih atau sharing ilmu baru sama gue gitu kan, itu kan ada aja. Jadi intinya jangan kalian coba buat ignoring audiens, karena mereka juga berpengaruh gitu kan. Sebelum kalian berkembang, audiens itu adalah salah satu pengaruh yang besar untuk kalian, untuk perkembangan kalian, gitu. Oke, nextnya, nah ini kenalan sama production tim sederhana sih. Kalau misalkan kalian mau bikin podcast pribadi, mungkin bakal kalian doang yang ngerjain. Dan itu bakal jadi PR banget buat kalian, harus ngumpulin topiknya, harus cari subtopiknya juga, terus kemudian kalian juga harus nyesuaiin jadwal untuk kalian sendiri, editing sendiri, edit covernya juga sendiri gitu kan. Nah, aku saranin kalau misalkan kalian yang mau coba untuk pribadi, coba ajakin satu teman kalian, karena kalian juga butuh pandangan dari dia gitu. Karena dunia podcast ini bukan cuma kalian seorang gitu. Saya kalau misalkan kalian mau membuat sesuatu kan, apalagi podcast ini untuk mempengaruhi orang banyak gitu kan, maksudnya untuk ngasih informasi-informasi sama sharing sama orang banyak. Dan kalau misalkan kalian cuma bikin ini sendiri, kan otomatis kalian nggak dapet pandangan dari orang lain juga gitu kan. Jadi usahakan kalian ajakin minimal satu teman kalian lah untuk membantu ngasih ide gitu kan. Dan ini adalah contohnya. Kalau misalkan kalian punya mau bikin podcast pribadi yang sederhana, ajakin satu teman, yang satunya misalnya kamu mau coba jadi program director, dan temennya itu ya bisa cobain jadi audio engineer yang edit audionya gitu kan. Karena nggak selamanya nge-podcast itu bisa mulus di tengah jalan. Harus ada aja yang harus dipotong. Entah tiba-tiba kalian ngeblank di tengah jalan, itu kan bakal bikin gap yang lumayan. Karena di podcast itu kalau menurutku gap 1 detik, 2 detik itu kedengeran banget. Jadi memang pasti harus dipotong, walaupun gapnya 1 detik, 2 detik itu harus dipepetin lagi gitu, atau enggak diisi sama sound effects, atau diisi sama background yang lain kayak gitu. Jadi mungkin bakal ada. Terus belum lagi kalau misalkan kalian mencoba untuk bikin podcast dari hasil recording HP. Itu kan nggak semua HP bisa mulus gitu ya. Otomatis kalian juga harus reduce noise-nya kayak gitu. Kalian juga harus tahu nih bass-nya kegedean nggak gitu, atau ini udah optimal belum sih suaranya. Itu ada hal-hal seperti itu yang perlu kalian urus kayak gitu. Jadi saran aku memang kalian harus punya satu teman untuk nemenin kalian bikin podcast gitu. Dan kalau di podcast kampus sendiri kira-kira seperti ini tugasnya program director sama audio engineer. Tapi kalau misalkan kalian bikin nanti ya fleksibel dengan apa yang kalian butuhkan saat itu kayak gitu. Kira-kira kalau di sini kan program direkturnya itu bertanggung jawab atas pembuatan podcast, manage, sama analisa hasil podcast yang ada gitu. Udah gitu dia juga emang harus bikin mencari ide-ide untuk episode-episode podcast berikutnya kayak gitu. Nah, untuk audio engineer-nya kalau di podcast kampus fokus pada audionya. Tapi kalau misalkan nanti kalian bikinnya pribadi dan cuma 2 orang, itu kalian bisa bagi-bagi aja sih, kayak nggak harus audio engineer nggak harus cuma ngerjain itu doang, tapi mereka juga bisa yang upload ke podcastnya, atau mereka juga bisa kasih edit
cover buat podcastnya kayak gitu. Jadi ini fleksibel aja sih. Nah, ini 3 critical time buat podcast adalah pre-podcasting, podcasting, dan post-podcasting. Ketika pre-podcasting itu, critical time-nya adalah di mana ketika kalian meresearch sebuah topik. Karena ketika kita udah punya topik tapi kita nggak nge-research, itu chaos. Chaosnya kenapa? Karena kalian nggak punya perbandingan, nggak punya pembanding. Pas kalian ngobrol itu pasti ada kan, pasti harus ada yang dibandingkan dengan topik ini. Di dalam suatu topik itu pasti harus ada pembanding gitu. Tapi kalau misalkan kalian nggak melakukan research sebelumnya untuk topik tersebut, otomatis kalian nggak dapat pembanding nih dari topik yang mau kalian bahas. Dan itu bakal bikin podcast jadi boring. Karena nggak ada sudut pandang lain gitu. Karena kalian cuma ngasih satu sudut pandang. Sementara orang di podcast sendiri nyari sudut pandang yang baru gitu, yang memang mereka cari itu banyak. Oke, and next-nya ada podcasting. Pas podcasting ini, kenapa aku bilang critical time podcasting itu adalah recording? Karena kalau briefing itu menurutku nggak begitu ini ya. Kalau misalkan kalian memang udah punya skill public speaking yang baik dan communication skill yang baik, menurutku briefing itu nggak begitu penting. Tapi yang paling penting adalah bagian recordingnya nih. Jadi yang harus kalian siapkan itu adalah kalian harus kontrol device yang mau kalian pakai untuk record tuh bagus apa enggak nih. Kira-kira suaranya sember nggak nanti gitu kan. Itu kan kalian harus kontrol tuh di situ. Terus kemudian juga kalian harus udah punya subtopik sebelum membawakannya nggak sih? Sebelum kalian ngobrol di podcast itu, kalian harus udah punya catatan atau keynote yang bakal kalian bahas kayak gitu. Karena ya tadi yang udah aku bilang, di tengah-tengah itu bisa aja kita blank dan lupa, entah karena apapun gitu. Itu bisa aja kejadian, sehebat apapun orang, bisa aja terjadi, dan itu yang harus kalian persiapkan di podcasting. Kemudian ada post-podcasting. Post-podcasting ini kan sebenarnya ada upload filenya, terus udah gitu kalian juga harus edit dulu nih sebelum upload file. Itu kan sebenarnya bagian-bagian dari post-podcasting. Tapi menurutku hal yang paling kritis di post-podcasting adalah review dari apa yang udah kalian bikin ini sendiri. Jadi review secara keseluruhan. Apakah ada yang masih kurang, ataukah pembahasannya ini terlalu melebar, atau pembahasannya ini terlalu sempit, itu yang paling penting. Pokoknya menurutku yang paling penting adalah review sebelum di-upload, kayak gitu. Oke, next. Ini kenalan sedikit sama workflow-nya podcast kampus. Karena di podcast kampus itu sendiri kan ada banyak orang gitu ya. Enggak yang ini aku spill aja sedikit. Mungkin kalau tim mikirnya cuma sekadar 10-20 orang, tapi enggak. Di podcast kampus itu ada banyak. Banyak banget. Karena apalagi sama yang universitas-universitasnya gitu ya. Kan ada yang dari UNPAD, ada yang dari IPB, kemudian dari UNS, ITS, Brawijaya, itu banyak banget. Jadi mungkin kira-kira lebih dari 100. Kayak gitu. Makanya ada workflow-nya masing-masing. Karena terlalu banyak kalau misalkan kita menghandle satu ini. Misalnya program director, menghandle kerjaannya itu sebenarnya cuma menganalisis ini. Tapi pada faktanya program director ini ada banyak. Maksudnya dia harus berkomunikasi dengan banyak divisi gitu. Di sini salah satunya content marketing, graphic design, podcast production team, timnya dia sendiri gitu kan, marketing communication team, community team juga gitu kan. Itu program director harus bersinggungan dengan divisi-divisi ini untuk menghasilkan satu episode podcast kayak gitu. Terus emang apa sih fungsinya
divisi-divisi yang ada di sini kayak content marketing, graphic design, podcast production. Sebenarnya ini udah jelas banget dari content marketing. Artinya adalah ya orang atau sosok atau divisi yang marketing lebih ke mempromosikan si konten yang ada gitu kan, cara mempromosikannya ya. Kira-kira di dalamnya itu ada social media manager juga kayak gitu. Nah, terus udah gitu di sini kan ada graphic design sama video editor, karena nggak semua, ada beberapa podcast yang memang ada ada videonya atau ada visualnya, kayak podcast Deddy Corbuzier kan otomatis dia harus punya video editor gitu kan. Dan di podcast kampus juga sebenarnya ada gitu. Cuman kita memang belum concern ke sana, masih concern ke jejak audio digital, jadi yang paling banyak dipakai adalah memang audio engineer. Walaupun sekarang sudah mencoba untuk menjajaki ke sana gitu ya. Jadi otomatis kita punya video editor, dan ini istilahnya kayak graphic design sama video editor tuh tim kreatifnya gitu. Tim kreatifnya podcast kampus gitu. Terus di sini ada podcast production team. Podcast production team itu ya ini terdiri dari production manager, program director, sama audio engineer juga. Kayak gitu. Ini adalah orang-orang atau divisi yang memproduksi podcastnya itu sendiri gitu. Terus di sini program director juga berkesinambungan dengan marketing communication team. Ini marketing communication team kayak kakak yang udah hadir di sini nih, Kak Syauki nih. Kayak Syauki yang divisi ini memfasilitasi program director untuk berkomunikasi dengan narasumber atau dengan luar gitu ya, dengan eksternalnya podcast kampus. Jadi nggak cuma berkesinambungan dengan orang-orang yang ada di podcast kampus doang, tapi berkesinambungan dengan komunitas yang ada di luar podcast kampus yang mungkin memang kadang-kadang kita butuhin gitu, untuk mendapatkan insight atau pandangan baru di konten kita kayak gitu. Terus di sini ada community team. Community team itu ya dari podcasternya ini sendiri. Kan kalau misalkan di podcast kampus itu sendiri kan podcasternya ada banyak gitu ya. Jadi untuk community team ini mungkin lebih ke kayak talent manajemennya nanti gitu. Kayak nanti program director misalnya mau ada episode 38 ya, episode 38 nanti yang isinya podcasternya ABC, nanti yang dikomunikasikan dengan community team kayak gitu. Nanti community team yang ngabarin, dan mereka juga yang handle jadwalnya si podcaster ini kayak gitu. And then di sini ada audio engineer, seperti yang tadi udah aku bilang ya, sebenarnya audio engineer ini fokus aja ke audionya, permasalahan audio, tapi karena ini lebih ke skala besar di podcast kampus, jadi audio engineer juga berkesinambungan dengan beberapa divisi, diantaranya graphic design. Kalau podcast production team kan otomatis memang dia harus berkomunikasi dengan production manager dan program director sebelum nge-edit si audionya itu sendiri gitu kan. Oke. Kira-kira begitu workflow yang ada di podcast kampus. Ini penjelasan singkat aja sih, karena sebenarnya di masing-masing univ sendiri punya inian masing-masing sih, punya divisinya masing-masing. Nggak semuanya total kayak gini, enggak. Jadi mereka punya masing-masing. And then nextnya di sini ada market target. Market. Oke, market targetnya podcast school di sini adalah ini. Anak SMP yang mungkin udah masuk ke kelas 8 atau kelas 9 yang udah mau SMA gitu ya. Yang memang mereka udah concern ke masalah-masalah yang kira-kira bakal mereka jalani ke depannya gitu. Dan anak-anak SMA ini yang paling utamanya, senternya atau main targetnya adalah anak SMA. Terus sudah gitu side targetnya lagi ada college students yang memang masih baru-baru awal-awal gitu, semester 1, semester 2 yang masih kangen sama SMA gitu. Biasanya ada aja yang dengerin, udah college students juga. Dan ini kira-kira
market platform yang bisa kita pakai. Walaupun sekarang udah berkembang nih, platform utama kita kan sekarang di sini ada Anchor sama Spotify, tapi sekarang udah banyak banget aplikasi yang memperbolehkan atau kalian bisa pakai untuk nge-share podcast, kayak Noise. Sekarang tuh udah ada Noise sama RCTI Plus atau Roof, kayak gitu, itu juga bisa kalian pakai. Dan di sini kira-kira platform tambahannya adalah sosial media. Ya, ini sosial media ini ketika memang kalian butuh, maksudnya punya market target yang luas, lebih luas gitu. Ini kalian bisa pakai sosial media kayak Instagram dan TikTok, dan juga YouTube. Ini platform tambahan yang aku bilang juga, ini bisa ngasih visual yang mungkin bakal bikin orang lebih jelas gitu terhadap topik yang lagi dibahas. Karena kan kalau misalkan dalam ilmu komunikasi sendiri, komunikasi yang paling baik adalah komunikasi ketika orang itu bertemu gitu. Ketika orang itu melihat satu sama lain. Karena apa? Karena ketika kita punya gestur atau punya mimik, itu kan kita ngelihat ya. Dan dari situ juga kita secara nggak langsung tuh ngebaca, oh orang ini interest, oh apa yang lagi dirasain orang ini adalah sedih, oh apa yang lagi dirasain orang ini adalah kesel gitu. Jadi itu lebih efektif sebenarnya. Oke, and then next-nya, ini how we stand di podcast kampus sih sebenarnya. Lebih ke gimana sih caranya biar komunitas kita bisa tetap berdiri, stay gitu kan. Ini adalah ada communicative, supportive, sama tolerance. Yang penting kalian itu berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Kalau ada apa-apa harus dikomunikasikan gitu. Dan supportive, saling dukung, saling support juga satu sama lain. Terus tolerance, ya otomatis kalian harus toleransi karena ada banyak di podcast sendiri kan, ada banyak pandangan baru, dan kalau misalkan kalian nggak toleran sama pandangan baru, ya untuk apa juga bikin podcast gitu kan, untuk apa juga sharing gitu. Jadi otomatis ketika kalian memutuskan untuk terjun ke dunia podcast, kalian harus jadi orang yang lebih toleran, karena pendapat itu nggak cuma satu, ada banyak pendapat dari orang banyak, dan kalian perlu kalian juga perlu melihat dari sudut pandang lain kayak gitu. Oke. Nah, ini kira-kira audio editing platform yang biasa kita pakai. Kalau untuk audio editing ini ada Adobe, aku lupa apa namanya, Adobe apa yang logonya kayak gini. Dan Audacity sama Anchor yang paling gampang. Anchor itu paling gampang sih sebenarnya. Paling gampang kalian gunakan karena nggak yang seribet Audacity atau Adobe ini gitu kan. Terus video editing yang paling gampang itu kalau misalkan kalian pakai smartphone gitu ya, mager pakai HP karena banyak harus buka laptop dulu gitu kan, harus nungguin loading ininya dulu gitu kan, ada Premiere dulu gitu. Itu kalian bisa gampang aja pakai InShot. Dan yang paling gampang lagi, yang kalau misalkan kalian nggak males gitu, masih males atau masih emang belum pro di Adobe Premiere, kalian bisa pakai Movie Maker di Windows. Kayak gitu. Oke, ini yang selalu aku tekankan sama anak-anak aku, sama anak-anak podcast school yang lagi aku bimbing, jangan tunggu sempurna untuk memulai, jadi mulai aja dulu, kita coba aja dulu. Kan kalau misalkan kita mencoba sesuatu, pasti kita nantinya bisa tahu, oh ternyata aku kurangnya di sini, oh ternyata aku harus improvisasi lagi di sini, aku harus improving skill lagi di sini. Nah, jadi mulai aja dulu, jangan takut salah. Kalau misalkan podcast itu ya jangan takut salah, karena kan isinya juga opini kalian, jadi mulai aja dulu. Oke. Kira-kira gitu sih materinya. Oke, gitu teman-teman. Waduh, kalau bisa tepuk tangan, Winnie mau tepuk tangan nih teh. Keren banget ya.
Nah, untuk itu langsung saja ya Teh. Iya, mohon maaf ada sedikit kendala tadi. Semoga tadi tidak mengganggu sekali ya kepada kanak-kanak dan khususnya kepada Tesima. Nah, baik. Untuk memperdalam juga, eh, kita buka nih sesi tanya jawab agar lebih memantapkan wawasan dan pengetahuan kita tentang podcast. Untuk itu, rekan-rekan semua yang ingin bertanya, boleh untuk mengetik izin bertanya terlebih dahulu di kolom chat dan setelah itu langsung mengaktifkan mikrofonnya setelah diizinkan. Nah, langsung saja nih untuk rekan-rekan semua yang berada di room Zoom ini, langsung saja untuk mengetikkan izin bertanya di kolom komentar seperti itu. Mumpung ada ahlinya ya Teh Sima ini dan ada satu temannya, mungkin bisa membantu juga saling sharing kepada teman-teman Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sosiologi. Oke. Wah, mantep nih Teh. Ya, Iya, mantep nih. Ada yang sudah berkomentar di kolom chat, yaitu atas nama Teh Dila Hifa. Langsung saja ya untuk Teh Dila Hifa, waktu dan tempatnya dipersilahkan. halo Dila. Halo, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dila Rifa, selaku perwakilan dari jurnalis mahasiswa pendidikan sosiologi UPI dan selaku anggota dari Departemen Sosial Politik juga. Sebelumnya mau ucapin makasih buat Teteh atas ilmu dan sharingnya gitu. Alhamdulillah, jadi banyak tahu ilmu baru dan pengetahuan baru tentang podcast. Tapi di sini mungkin Dila masih agak kurang paham gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin Bila ini tanyakan ke Teteh gitu. Boleh. Izin bertanya ya. Bagaimana sih Teh cara membuat suasana dalam podcast itu agar tetap asik dan santai walaupun bahasan atau narasumbernya itu formal gitu. Nah, lalu boleh Teh lagi Teh? Boleh. Lalu apa yang harus kita perhatikan agar podcast yang kita miliki ini memiliki ciri khas tersendiri serta apa hal yang biasanya dievaluasi setelah podcast itu upload. Mungkin nanti Dila ketik ulang di chat sebelumnya. Terima kasih Teh. Iya, Terima kasih juga sama-sama. buat Oke. Terkait tadi Dila nanya soal gimana caranya biar keep suasana di podcast itu biar asik gitu. Ini lebih ke PR internal sih. Jadi kalian kalau misalkan kalian memang membuat podcast yang ada partnernya atau ada temen ngobrolnya gitu, nggak solo, itu kalian bisa cari kalian bisa membentuk chemistry sama dia. Jadi sebelum mulai podcast itu kalian bisa ngobrol-ngobrol di luar hal atau di luar topik yang mau kalian bahas itu sendiri gitu, biar kalian saling mengenal gitu. Ketika kalian udah mengenal karakter partner ngobrol kalian, otomatis kan kalian juga ngerasa lebih, ternyata karakter dia tuh anaknya asik, karakter dia tuh anaknya serius. Jadi kalian juga bisa menyesuaikan nantinya. Ketika memang topiknya serius tapi kalian pengen santai karena kalian udah tahu karakternya, kalian pasti punya cara yang bisa bikin si partner ini istilahnya nggak bosen gitu ngobrol sama kalian. Kalian kan karena udah tahu, si ini ternyata suka ini gitu. Bisa aja kalian pepetin obrolannya keluar dari jalur sedikit, tapi nantinya bisa kalian masukin lagi gitu. Oke, itu pertanyaan pertama. Itu pertanyaan pertama ya. Dan pertanyaan keduanya, sorry ya, aku sambil baca ya. Dan apa yang harus kita perhatikan agar podcast kita memiliki ciri khas tersendiri, serta apa hal yang biasanya dievaluasi setelah podcast itu di-up. Oke. Sebelumnya yang kedua ini, apa yang harus kita perhatikan agar podcast kita memiliki ciri khas tersendiri. Sebenarnya untuk ciri khas tersendiri ini
bukan suatu hal yang perlu kita gali gitu, tapi biasanya udah ada di dalam diri kita. Cuman permasalahannya adalah kalian bisa nggak ngebawa itu ke publik gitu. Contohnya kayak Andre Sana itu tipe orang yang halus kan, tipe orang yang lembut gitu, tipe orang yang kalem, walaupun sebenarnya kalau misalkan ngobrol udah sama orang yang teman-teman yang kenal itu mereka bisa Sana juga bisa gesrek gitu, tapi karena memang karakter utama dia adalah tipe yang lembut, tipe yang melankolia kayak gitu, makanya kenapa di podcast dia bisa full of feeling gitu. Jadi dia benar-benar memberikan semuanya, memang memberikan karakter yang dia punya gitu. Jadi sebenarnya untuk ciri khas ini bisa kalian bangun ketika kalian menjadi diri kalian sendiri di podcast kayak gitu. Ya asal jangan mengimitasi orang aja kayak gitu sih. Dan terakhir ini apa sih hal yang biasanya dievaluasi setelah podcast itu di up? Yang paling krusialnya adalah isi dari podcastnya sih. Yang biasa di review itu isi dari podcastnya. Kan kalian sebelum nge-podcast kan ada nih topiknya, udah punya kan, apa yang mau dibahas ini udah punya. Dari situ kan kalian cari subtopik lagi nih, subtopik. Maksud subtopik itu di sini adalah topik-topik side topik yang bisa nyambung ke topik utama kalian. Nah, itu yang biasanya aku evaluasi sama anak-anak aku. Kalau misalkan soalnya anak SMA ini kan biasanya suka ada aja gitu kelakuannya, jadi suka ngalor ngidul kemana-mana. Kadang aku juga suka ini sendiri sih, karena kalau misalkan anak SMA itu kalau udah ngomong A bisa jadi Z, bisa nyambung kemana-mana. Jadi itu yang biasanya aku evaluasi. Mereka biasanya terlalu lebar ke subtopik sampai nggak balik lagi ke topik kayak gitu. Jadi fokus aja kalau misalkan kalian punya topik tentang mental health, ya di mental health, walaupun subtopik dari mental health itu sendiri ada ke kesehatan, ada ke agama gitu kan. Itu ya walaupun kalian nanti punya site itu dibatasi itu aja sih. Dan biasanya dari hasil editing audionya sih. Tapi itu nggak yang begitu ini banget, maksudnya nggak concern banget gitu. Tapi yang paling concern adalah isi dari podcastnya itu sendiri. Kayak gitu, Gila. Oke, Tete. Makasih banyak Teh buat jawabannya. Iya. Nanti kita sharing-sharing lagi ya, mungkin di luar forum ini. Boleh banget. Makasih moderator juga. Baik, saya ucapkan terima kasih juga kepada Teh Dilaifa yang sudah bertanya, dan khususnya Teh Sima yang sudah menjawab tentang bagaimana membangun suasana yang kondusif dan memiliki ciri khas dalam suatu pengunggahan podcast. Seperti itu ya Teh. Selanjutnya saya buka lagi nih untuk rekan-rekan semua yang masih ingin menanyakan terkait podcast, atau ada yang belum paham nih, oh saya nih mau membangun chemistry di podcast nih gimana gitu, atau apa aja yang rekan-rekan semua yang ingin tahu gitu, mumpung ada ahlinya, ada Teh Sima dan Teh Syauki, seperti itu. Oleh karena itu saya buka lagi untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, matikan izin bertanya terlebih dahulu di kolom komentar. Mangga, waktu dan tempatnya disilahkan. By the way nih teman-teman, kayaknya karena aku udah ngasih materi tadi, kayaknya kalau misalkan nanti udah selesai udah selesai sesi tanya jawab, aku pengen banget nih benerin teman-teman cobain nge-podcast gitu. Boleh nggak sih? Boleh nggak nih moderator? Boleh banget atuh Teh. Kita tunggu yang ingin menanyakan lagi ya Teh ya. Boleh. Iya. Nah, sudah ada nih Teh di kolom komentar, ada dari panitianya yaitu Teh Muafah. Untuk itu kepada Teh Muafah, silahkan sampaikan pertanyaannya. Halo Muafah, ketemu lagi kita. Iya Teh, sebelumnya ada nggak suara saya?
Ada kedengeran. Ya, ya jadi saya pengen tanya Teh, kalau misal menurut Teh Sima sama Teh Syau sendiri, menurut Teteh sekalian podcast yang gitu yang lebih cocok digunain di himpunan mahasiswa kayak gini, bisa maksudnya itu tipe podcast yang kayak ngomong di Spotify ataupun yang kayak jadi komunitas yang berhadapan gitu Teh. Terima kasih. Oke. Tipe podcast yang cocok untuk anak-anak himpunan gitu ya. Kalau menurutku lebih baik sih kalian informal sih, tetap informal, karena kan pasti kalian menargetkan yang listener-nya ini atau pendengarnya ini atau audiensnya ini adalah teman-teman yang sesama himpunan juga, atau maksudnya memang orang-orang yang bergelut di sebuah organisasi atau komunitas gitu kan. Jadi kalau misalkan dari gaya bahasa kayaknya better informal, tapi informasi yang kalian sampaikan itu memang seputar organisasi kayak gitu. Misalnya kayak concernnya tentang gimana caranya bonding dengan teman-teman di organisasi kayak gitu. Itu bisa banget kalian masukin ke topik kalian kayak gitu sih. Jadi mungkin lebih concern ke topiknya gitu ya daripada apa tipe-tipenya. Kayak gitu sih. Oke, Teh Wafa. Makasih banyak Teh Sima atas jawabannya. Sama-sama. Oke, Teh Muafa, makasih banyak yang sudah bertanya, dan alhamdulillah ya tadi sudah dijawab oleh Teh Sima bahwasanya biasanya konten podcast yang cocok untuk himpunan ini bersifat informal gitu, karena sasarannya sendiri biasanya sesama mahasiswa gitu ya Teh, atau departemen lain kalau istilahnya di himpunan. Nah, lanjut ya, ini masih buka sesi tanya jawab untuk satu penanya lagi nih. Adakah rekan-rekan yang ingin bertanya lagi? Silahkan untuk mengetik izin bertanya di kolom komentar. Wah, sudah ada nih Teh. Alhamdulillah, tadi udah 2 perempuan, sekarang laki-laki, yaitu dari Kang Haikal Ismail. Untuk itu, kepada Kang Haikal Ismail, waktu dan tempatnya di... Halo, kasih cuma izin bertanya. Jadi gini Kak, sekarang kan podcast kan udah banyak nih kan nih model-modelnya segala macam. Yang unik menurut Kakak gitu, apa sih Kak gitu? Kalau menurut saya kan pikirannya podcast yang unik itu yang benar-benar orang nggak kepikiran, kayak podcast sambil jogging atau sambil apa gitu. Kalau menurut Kakak gimana Kak? Gitu, terima kasih Kak. Oke, ini berarti opini aku pribadi ya. Oke, kalau opini aku pribadi sih gini, aku ngedengerin podcast itu buat denger pandangan atau insight dari orang lain. Jadi biasanya menurut aku yang unik adalah ketika memang ada sebuah topik atau pembahasan yang punya sudut pandang lain mengenai suatu topik ini gitu. Jadi kalau aku sih lebih mengutamakan pada kontennya, mengutamakan kepada isi dibandingkan kayak suasananya gitu. Karena kalau suasana itu bisa dicari, ada banyak suasana yang bisa kita dapetin, tapi ketika memang suasananya mendukung tapi isi isi kontennya ini memang istilahnya cuma sekedar opini yang biasa aja, itu ya gimana ya standar aja gitu. Jadi aku lebih mencari ke isi dari opininya itu. Kalau misalkan karena kan ya tadi aku nyarinya pandangan lain tentang suatu topik kayak gitu. Gitu
sih Haikal. Jadi kalau misalkan itu ya standar sih sebenarnya, itu balik lagi tergantung sama orang-orang atau target yang kalian pengen kayak gitu. Oke Kak, makasih ya Kak. Sama-sama. Oke, makasih banyak Kang Haikal yang telah bertanya terkait bagaimana sih podcast yang unik itu. Jadi nggak hanya sambil jogging aja ya, menurut Tesima ini podcast yang unik ini tergantung dalam pengambilan topiknya dan diwarnai dengan bagaimana penyampaiannya seperti itu ya Kang. Pandangan dari Tesima tersebut. Nah, selanjutnya mohon maaf Windy menambah satu pertanyaan. Ternyata di kolom komentar sudah ada yang ingin menambahkan pertanyaan, yaitu Teh Dianti. Oleh karena itu, waktu dan tempatnya kami persilakan. Terima kasih Windy dan halo juga Kak Sina. Jadi di sini aku pengen nanya, lebih nanya pendapat Kak Sina juga sih sebenarnya. Menurut pendapat Kak Sina nih, lebih baik kualitas audionya yang bagus atau kualitas topiknya emang benar? Kalau misalnya harus milih salah satu gitu. Menurut Kak Sina tuh mending yang mana sih, kualitas audio? Apa lebih kualitas audio atau videonya mungkin? Atau lebih kita fokus aja di topiknya gitu. Kalau misalnya kita emang harus milih dari salah satu itu. Oke. Lebih baik fokus di topiknya sih. Karena kan tujuan awal sebuah podcast itu adalah sharing kan. Jadi kalau menurutku memang lebih bagusnya adalah kita concern di satu hal yang lebih ke isi dari kontennya itu dibandingkan audionya. Karena audio itu maksudnya kualitas audio itu bisa menyusul seiring berjalannya maksudnya seiring berjalannya kita mempelajari gimana caranya nyusun audio gitu kan. Jadi menurutku yang paling penting adalah, yang utama adalah ya kontennya itu sendiri, isinya itu sendiri. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan awal-awal kalian belum bisa menggunakan Adobe audio generator kayak gitu, ya nggak masalah gitu. Cuman maksimalkan aja di kontennya gitu. Maksimalkan aja cara kalian ngomong pas kalian recording. Itu kan bakal ketutup kalau misalkan ternyata obrolan kalian itu lebih menarik. Ya otomatis kan kalian nggak perlu nggak perlu ada gap saat recording gitu kan. Dan itu mengurangi kalian untuk nge-edit audio secara berlebihan kayak gitu sih. Menurutku gitu. Oke, dikembalikan lagi kepada Teh Dianti. Apakah tadi jawaban Teh Sima ini sudah sangat cukup menjawab pertanyaan Teh Dianti? Oh, ternyata. Oke, makasih. Terima kasih juga Teh Dianti yang sudah bertanya nih, sudah jelas bahwa di antara audio dan pengeditannya ternyata lebih penting dengan kita kontennya gitu, isi kontennya. Nah, kita beranjak ke selanjutnya ya Teh, karena sesi tanya jawab sudah dicukupkan karena terbatasnya waktu. Oleh karena itu, Windy izin menyampaikan sedikit bahwasanya podcast ini sudah menjadi tren yang sangat menarik bagi masyarakat, khususnya pelajar. Nah, di mana melalui hal ini, melalui kerjasama yang dilakukan dengan pihak podcast kampus, khususnya Teh Sima dan Teh Xiao, kita telah mendapatkan ilmu baru mengenai dunia podcast yang tentunya menarik dan bermanfaat untuk dipelajari, khususnya untuk himpunan mahasiswa pendidikan sosiologi yang mana kedepannya banyak program kerja yang akan berkaitan dengan dunia podcast nih Teh. Jadi alhamdulillah banget kita semua di sini bersyukur sedikit dan banyak menambah wawasan tentang podcast yang nantinya bisa dimanfaatkan juga untuk keberlangsungannya program kerja di himpunan pendidikan sosiologi. Seperti itu Teh. Baik juga rekan-rekan semuanya. Selanjutnya langsung saja kita akan mendengarkan closing statement terkait dengan webinar POS atau Podcast Around Us ini. Nah, untuk itu kepada Teh Sima, waktu dan tempatnya dipersilahkan kembali. Oke, jadi buat teman-teman himpunan pendidikan sosiologi,
ya seperti yang aku bilang tadi, untuk membuat suatu podcast itu kalian lebih penting kepada topiknya atau isinya. Berhubung kalian di sini adalah rekan-rekan yang akan membawakan podcast ke dunia organisasi gitu ya, maksudnya untuk menjelajahi dunia organisasi. Sebenarnya untuk suasana itu fleksibel, kalian bisa aja, bisa informal, bisa formal, tapi ya balik lagi tujuan kalian apa, coba kalian lihat lagi target market kalian siapa, baru kalian bisa menentukan topik-topik yang memang relatable dengan market target yang kalian tuju itu sendiri, kayak gitu sih. Udah sih, pokoknya yang jelas teman-teman di sini semangat ya semuanya. Prokernya kayaknya banyak ya. Oke, gitu ini. Oke, Teh Sima, makasih banyak atas closing statement-nya. Dan mungkin ada tambahan nih dari salah satu anggota juga podcast manager, yaitu Kak Syauki Tia Fahmia. Untuk itu, Kak Syauki ingin sharing sedikit tentang podcast kampus untuk disampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa Himpunan Pendidikan Sosiologi. Halo teman-teman semua, mungkin pertama aku kenalin dulu kali ya. Aku Xiao, aku marketing communication dari podcast kampus. Jadi di sini aku ibaratnya jadi perantara juga nih antara sosiologi UPI sama Kasima. Nah, buat apa aja yang aku lakukan di podcast kampus tuh lebih ke eksternal gitu sih, hubungan dari pihak podcast kampus itu sendiri sama eksternalnya gitu. Terus buat saran Kasima juga buat anak-anak sosiologi, kalau podcast itu emang lebih ke kontennya gitu, aku setuju sih karena BEM dan himpunan aku sendiri kan ada podcast tersendiri gitu, dan mereka emang lebih informal, lebih kayak rangkul mahasiswa, jadi itu lebih ngedeketin gitu sih sama mahasiswa-mahasiswanya gitu. Yaudah cukup itu aja. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali kepada Kak Syauki yang tadi telah menambahkan pendapat dan closing statement dari Teh Sima. Nah, selanjutnya sudah tiba waktunya juga saya Windy Nur Halimah selaku moderator pada webinar POS atau Podcast Around Us ini pamit mengundurkan diri apabila ada salah kata dan salah ucapkan. Windy khususnya mohon maaf kepada rekan-rekan semua dan khususnya kepada Teh Sima.